Di jantung hutan Kalimantan yang lebat, di mana keanekaragaman hayati bersemi dalam harmoni yang sempurna, cahaya matahari menari-nari menembus kanopi pepohonan yang menjulang tinggi. Sinar mentari yang hangat ini menyentuh bumi, menciptakan lukisan cahaya dan bayangan yang mempesona. Cahaya itu jatuh dengan lembut pada daun kratom, Mitrakina speciosa, yang tumbuh subur di tanah gambut yang kaya nutrisi. Di habitat aslinya ini, kratom menemukan rumahnya, berakar kuat dalam ekosistem yang unik. Daun ini, yang menyimpan segudang senyawa bioaktif, telah menjadi simbol kontroversi global. Namun, di sini, di tengah hutan Kalimantan, ia hanyalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem yang kaya dan tradisi yang telah berlangsung berabad-abad, dihormati dan dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat setempat. Pohon kratom menjulang tinggi ke angkasa, menjadi rumah bagi berbagai spesies burung dan serangga. Dengan cekatan, petani lokal memanjat pohon-pohon ini, memilih dan memetik daun terbaik dengan tangan terampil, untuk kemudian dikirim ke berbagai penjuru dunia. Setiap helai daun yang dipetik membawa aroma khas hutan Kalimantan, aroma tanah, air, dan kehidupan. Daun-daun ini menjadi saksi bisu perubahan zaman, menyaksikan bagaimana tradisi dan modernitas bertemu dan berinteraksi. Kratom adalah anugerah sekaligus misteri, sebuah paradoks yang menarik untuk dipecahkan. Di satu sisi, ia adalah tanaman herbal yang menjanjikan, penuh dengan potensi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Di sisi lain, ia adalah zat yang diperdebatkan dan dicurigai, seringkali disalahpahami dan disalahgunakan. Kini, daun sederhana ini telah berada di pusaran ekonomi global, menjadi komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia. Ia juga menjadi pusat perdebatan tentang kesehatan dan regulasi, serta implikasi politik yang kompleks. Perjalanannya yang panjang dari hutan belantara Kalimantan ke pasar dunia telah mengubah makna dan persepsi tentang kratom secara fundamental. Ia bukan lagi sekadar tanaman hutan, melainkan simbol global dengan berbagai interpretasi. Di Kalimantan, kratom tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, solusi alami untuk mengatasi kelelahan dan meningkatkan produktivitas. Namun, di luar negeri, ia menjadi subjek penelitian ilmiah yang intensif dan perdebatan hukum yang sengit. Inilah awal dari kisah yang rumit dan memikat, sebuah narasi tentang daun sederhana dari jantung Kalimantan yang kini mengguncang dunia, memicu perdebatan dan menantang pemahaman kita tentang alam dan masyarakat. Jauh sebelum kratom jadi isu global yang diperdebatkan di berbagai negara, ia sudah jadi bagian penting dari tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan. Kratom bukan sekadar tanaman liar, ia adalah warisan budaya. Para petani dan pekerja di ladang mengunyah daun segar kratom untuk meningkatkan stamina dan fokus, mengandalkannya sebagai penambah tenaga alami di bawah terik matahari yang membakar kulit. Kratom membantu mereka melewati hari-hari panjang di sawah. Rebusan daun kratom digunakan secara tradisional untuk meredakan nyeri otot, menurunkan demam, hingga menghentikan diare dan masalah pencernaan lainnya. Kratom dianggap sebagai apotek hidup yang tumbuh subur di pekarangan rumah, siap digunakan kapan saja dibutuhkan. Pengetahuan mendalam tentang dosis yang tepat dan cara pemakaian yang aman diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, menjaga agar pemanfaatan kratom tetap alami, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk masa depan. Daun kratom diambil hanya secukupnya sesuai kebutuhan, kemudian dikunyah langsung untuk efek cepat, atau diseduh seperti teh hangat, tanpa melalui proses kimia rumit atau penambahan bahan-bahan berbahaya. Semuanya serba alami. Hubungan harmonis antara manusia dan alam senantiasa terjaga dengan baik, hingga akhirnya permintaan global yang terus meningkat, mengubah segalanya secara drastis. Tradisi lokal yang sederhana kini berhadapan langsung dengan industri ekspor kratom bernilai jutaan dolar. Peluang ekonomi bagi masyarakat meningkat pesat, namun sayangnya praktik-praktik tradisional mulai tergerus oleh modernisasi. Petani memang diuntungkan secara finansial, namun kearifan lokal yang berharga terancam hilang di telan zaman. Di tengah derasnya arus komersialisasi dan industrialisasi, kratom, yang dulunya hanya sekadar kebutuhan komunal, kini telah bertransformasi menjadi komoditas global yang penuh dengan dilema dan tantangan. Kekuatan kratom terletak pada dua senyawa utama yang bekerja secara sinergis di dalam tubuh. Kedua senyawa ini bertanggung jawab atas berbagai efek yang ditawarkan oleh kratom.
Mitraginin dan 2,2-hydroxymitraginin. Mitraginin adalah alkaloid yang paling melimpah dalam kratom, sementara 2,2-hydroxymitraginin hadir dalam jumlah yang lebih kecil, tetapi memiliki potensi yang lebih kuat. Mitraginin mendominasi, memberi efek stimulan pada dosis rendah, meningkatkan energi dan fokus, mirip kafein. Ia bekerja dengan berinteraksi dengan reseptor di otak, memberikan dorongan energi yang halus dan meningkatkan kewaspadaan mental. Pada dosis tinggi, efeknya berubah relaksasi, penghilang nyeri, bahkan euforia. Efek ini muncul karena senyawa-senyawa tersebut berikatan dengan reseptor opioid dalam tubuh, menyerupai opioid namun dengan risiko depresi pernapasan yang lebih rendah. Kratom menawarkan alternatif yang lebih aman untuk manajemen nyeri dibandingkan dengan opioid tradisional. Inilah alasan kratom digunakan untuk mengatasi kelelahan dan nyeri, memberikan harapan bagi banyak orang yang menderita kondisi kronis. Bahkan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin lepas dari kecanduan opioid. Kratom dapat membantu mengurangi gejala penarikan dan keinginan, memberikan jalur yang lebih mudah menuju pemulihan. Namun, efek samping seperti mual dan kantuk tetap mengintai jika dosis berlebihan. Penting untuk menggunakan kratom dengan bijak dan mengikuti rekomendasi dosis yang tepat. Senyawa kratom berinteraksi dengan reseptor opioid di otak, memicu pelepasan endorfin yang menghasilkan perasaan senang dan mengurangi persepsi nyeri. Meski mirip opioid, mekanismenya berbeda, sehingga efek samping berat lebih jarang terjadi. Kratom bekerja secara selektif pada reseptor opioid, mengurangi risiko efek samping yang merugikan. Selain itu, kratom juga memengaruhi reseptor lain, memberi efek stimulan dan analgesik sekaligus. Interaksi kompleks ini menghasilkan pengalaman yang unik dan beragam bagi setiap individu. Efeknya sangat bergantung pada dosis dan kondisi tubuh pengguna. Faktor-faktor seperti berat badan, metabolisme, dan sensitivitas individu dapat memengaruhi bagaimana kratom bekerja. Inilah yang membuat kratom unik sekaligus kontroversial di mata sains dan hukum. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk sepenuhnya memahami potensi dan risiko kratom. Status hukum kratom berbeda-beda di seluruh dunia. Beberapa negara melarang total karena kekhawatiran adiksi dan efek samping, seperti Australia dan Swedia. Di sisi lain, negara seperti Amerika Serikat dan Belanda membiarkan kratom legal dengan regulasi terbatas. Banyak negara berada di zona abu-abu, status hukumnya tidak jelas atau sedang ditinjau ulang. Thailand, setelah lama melarang, kini melegalkan kratom untuk pengobatan tradisional. Indonesia, sebagai pemasok utama dunia, masih berdebat soal legalitasnya. Badan Narkotika Nasional ingin melarang, sementara kementerian lain melihat potensi ekonomi besar. Ketidakpastian ini membuat petani dan eksportir hidup dalam bayang-bayang kebingungan. Indonesia kini berada di persimpangan, menentukan arah industri kratom global. Bagi puluhan ribu petani di Kalimantan, kratom adalah emas hijau penopang ekonomi yang menghidupi keluarga dan membangun desa. Ekspor kratom menghasilkan devisa besar, menggantikan komoditas lama yang tak stabil. Namun, ancaman regulasi dan kekhawatiran kesehatan membayangi. BNN menyoroti potensi adiktif dan efek samping, mendorong pelarangan total pada 2026. Petani dan pemerintah daerah menentang, khawatir kehilangan mata pencaharian. Ketidakpastian kebijakan membuat investor ragu dan petani enggan memperluas usaha. Pemerintah pusat terjebak dilema ekonomi atau kesehatan publik. Diperlukan riset ilmiah yang kuat untuk jadi dasar kebijakan adil. Indonesia harus menyeimbangkan potensi ekonomi dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Masa depan kratom bergantung pada keputusan yang diambil hari ini. Tradisi kratom di Kalimantan kini berbenturan dengan regulasi internasional yang ketat. Penggunaan lokal yang aman dan teruji waktu harus tunduk pada standar farmasi barat yang sulit dipenuhi. Penelitian mahal dan lambat, sementara laporan risiko lebih sering disorot daripada manfaat. Petani kini harus memenuhi standar baru, pengujian, sertifikasi, dan kebersihan produksi. Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit pertahankan tradisi atau adopsi standar global. Jalan tengah mungkin ada, mengembangkan standar nasional Indonesia untuk kratom. Standar ini bisa menjaga kualitas, melindungi petani, dan mengakui nilai budaya. Hanya dengan pendekatan ini, kratom bisa bertahan di pasar global tanpa kehilangan jati diri lokal. Masa depan kratom ada di persimpangan jalan, warisan herbal yang berharga, atau korban kontroversi yang tak berujung. Sikap ekstrem, melegalkan tanpa aturan yang jelas, atau melarang total secara sepihak,
bisa mengabaikan kompleksitasnya yang mendalam. Diperlukan dialog terbuka yang konstruktif, riset mendalam yang komprehensif, dan kebijakan seimbang yang melibatkan semua pihak terkait. Kearifan lokal harus dihormati dan dijunjung tinggi, petani diberdayakan secara berkelanjutan, dan manfaat ekonomi dibagi secara adil. Kratom bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan, tapi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat setempat. Model regulasi yang adil dan bijaksana bisa jadi contoh nyata pembangunan berkelanjutan yang patut diteladani. Kisah Kratom adalah tantangan besar dalam menjembatani tradisi yang kaya dan tuntutan modernitas yang terus berkembang. Hanya dengan pemahaman holistik dan mendalam, kita bisa menentukan masa depan yang bijak dan lestari bagi daun berharga dari jantung Kalimantan ini.